Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita belajar tema 2, subtema 2, PB6 untuk kelas 6. Tujuan pembelajaran nanti yang pertama, kalian mampu menyebutkan contoh manfaat persatuan dan kesatuan. Dan yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif. Mari anak-anakku, kita memasuki pembelajaran di pagi ini. Manfaat kerjasama. Banyak sekali manfaat dari kerjasama ya. Kalian tentunya dalam kehidupan sehari-hari banyak atau pernah melakukan bentuk-bentuk kerjasama. Adapun manfaat kerjasama yaitu yang pertama, cita-cita, target, tujuan maupun keuntungan yang diinginkan akan lebih cepat tercapai. Kemudian dengan kerjasama dapat memupuk semangat persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, pekerjaan yang berat menjadi ringan dan pekerjaan pun cepat selesai. Nah, di sini Ibu memiliki contoh bentuk kerjasama, baik di lingkungan masyarakat maupun di rumah. Di sini ada membersihkan selokan atau parit. Kemudian ada kegiatan kerjasama gotong royong membangun masjid atau musola, dan ada juga kerjasama membersihkan lingkungan. Ini yang ketiga gambar ini adalah contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Nah, kalau ini bentuk kerjasama di rumah, yaitu membersihkan lingkungan sekitar rumah. Nah, kalian tentunya dalam kehidupan sehari-hari harus menerapkan bentuk kerjasama karena pekerjaan yang berat akan menjadi ringan apabila dikerjakan secara bersama-sama. Nah, itu anak-anakku pembahasan tentang bentuk kerjasama yang ada di sekitar kita. Sekarang contohnya yang ada di sekolah apa? Yang ada di sekolah contohnya yaitu piket kelas atau Jumat bersih yang kalian pada saat masuk sekolah setiap hari melaksanakan piket kelas. Itu adalah contoh bentuk kerja sama. Sekarang kita memasuki kalimat efektif. Apakah kalimat efektif itu? Kalimat efektif yaitu kalimat yang memenuhi aturan atau kaidah bahasa Indonesia, baik dari segi ejaan, tanda baca, maupun strukturnya. Syarat utama sebuah kalimat efektif, yang pertama, susunan kalimat harus sistematis, yaitu memiliki susunan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang kedua, kalimat harus sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, yaitu dengan menggunakan ejaan ataupun tanda baca yang tepat, menggunakan kata baku. Nah, kata baku ini merupakan suatu bentuk kalimat efektif. Dan yang ketiga, tidak ambigu atau bermakna ganda. Masing-masing makna harus jelas dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan. Pembaca tidak akan kesulitan memahami makna kalimat sehingga tidak ada kesan ambigu. Di sini Ibu beri contoh dengan sebuah kalimat. Ani hanya bisa gigit jari melihat barang yang diinginkan tak bisa didapat. Sedangkan kalimat yang kedua, Ani menggigit jarinya hingga berdarah. Kata gigit jari memiliki dua makna, yaitu putus asa dan benar-benar menggigit jarinya. Yang pertama ini, kalimat yang nomor 1, Ani gigit jari melihat barangnya tidak bisa didapat, berarti itu maknanya adalah putus asa. Sedangkan yang kedua, Ani menggigit jarinya hingga berdarah, berarti dia benar-benar menggigit jarinya. Nah, kalimat ini bisa bermakna ganda atau ambigu. Untuk itu
dalam mengubah kalimat kalimat tidak efektif menjadi efektif harus dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan. Kemudian yang keempat, tidak boros dan bertele-tele. Jangan terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele. Contoh, baik siswa baru atau siswa lama dikenakan peraturan yang sama. Nah, ini kurang efektif karena di sini terlalu bertele-tele atau terlalu pemborosan kata ya. Baik siswa baru atau siswa lama. Nah, dari sini kan terlalu boros kata, makanya kita rubah menjadi kalimat efektif, yaitu menjadi semua siswa dikenakan peraturan yang sama. Jadi, kata baik siswa baru atau siswa lama diganti menjadi semua siswa. Di sini Ibu memiliki contoh-contoh kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Yang pertama, Surabaya adalah merupakan salah satu kota sejarah yang ada di negara Indonesia. Di sini kurang efektif atau tidak efektif. Kenapa? Karena di sini ada kata adalah dan merupakan yang bermakna sama. Dan ini ambigu, untuk itu kita rubah menjadi Surabaya merupakan salah satu kota sejarah di Indonesia. Ada beberapa kata yang dihilangkan seperti kata adalah. Kemudian nah di sini di negara Indonesia. Jadi Indonesia itu karena merupakan sebuah negara, maka negaranya pun dihilangkan karena terlalu pemborosan kata. Jadi menjadi lebih ringkas, yaitu Surabaya merupakan salah satu kota sejarah di Indonesia. Kemudian contoh yang kedua, ada banyak lukisan-lukisan pahlawan yang dipajang di dinding museum. Nah, di sini ada kata yang terlalu banyak atau pemborosannya, yaitu pada kata banyak lukisan-lukisan. Berarti ini bermakna ganda atau maknanya hampir sama ya, karena kata banyak, kata lukisan-lukisan itu menandakan lebih dari satu. Maka kita cukup menuliskan ada banyak lukisan pahlawan yang dipajang di museum itu. Dipajang kalau di sebelah kiri tadi dipajang di dinding-dinding. Maksud saya dipajang di dinding. Dan kata di dinding ini dihilangkan karena kata dipajang itu pun jelas itu tempatnya di dinding. Makanya di dindingnya kita hilangkan. Ada banyak lukisan pahlawan yang dipajang di museum itu. Kemudian contoh yang ketiga, Insinyur Soekarno adalah nama pahlawan yang paling terkenal di Indonesia. Kalimat efektifnya menjadi pahlawan yang paling terkenal di Indonesia bernama Soekarno. Jadi lebih bermakna dan menggunakan kaidah kebahasaan. Tentara Indonesia bertempur melawan bala tentara Inggris di Surabaya. Tentara Indonesia dan Belanda bertempur. Ini tadi maksudnya tentara Indonesia dan Inggris bertempur di Surabaya. Lebih efektif yang sebelah kanan. Kemudian contoh selanjutnya, setelah banyak pegawainya yang melakukan korupsi membuat VOC jatuh dan bangkrut. Dirubah menjadi kalimat efektifnya yaitu VOC bangkrut karena pegawainya korupsi. Nah, itu tadi contoh-contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Nanti di sini ada bacaan tentang Bandung Lautan Api dan kalian nanti dapat menuliskan kalimat
efektif dalam peta pikiran dengan kata tanya apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Sekali lagi, syarat-syarat membuat kalimat efektif. Kita tarik kesimpulan anak-anak. Yang pertama, kalimat efektif harus memenuhi unsur gramatikal, yaitu unsur subjek, predikat, dan objek, dan atau keterangan. Yang kedua, kalimat efektif tersusun melalui kata-kata baku serta penggunaan tanda baca yang tepat. Dan yang ketiga, kalimat efektif tidak berbelit-belit dan ambigu. Nah, anak-anakku, itu penjelasan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.